malam sahabat solusi ya. Tadi udah dikenalkan nama saya Juhono. Nah, hari ini saya ingin menjadi sahabat buat para sahabat solusi untuk bisa sharing mengenai topik pertama dulu ya. Bagaimana untuk mengatasi masalah hutang. Jadi ngomong-ngomong soal periode yang pandemik ini, rupanya dampak ekonomi yang terbesar, yang paling sulit bukan karena sakitnya saja, tapi kantongnya yang bermasalah. Dan saya udah menemukan sampai harus bikin kelompok-kelompok untuk mentoring, banyak orang-orang yang perlu ditolong. Dan itu juga tersebar luas, mulai dari Medan sampai dengan Papua, di Biak sana ya. Cuman karena kita punya teknologi hari gini, kita bisa, walaupun jaraknya jauh, kita bisa dekat untuk berbagi dan kita bisa untuk mengatasinya bersama-sama. Yang menarik, beberapa mereka merespon, wow, ternyata saya nggak sendirian, jadi saya semangat. Jadi sahabat solusi, kita kasih semangat juga ke teman-teman yang lain. Kalau kita dapat berkat dari hari ini, ajak mereka supaya mereka tidak sendirian. Nah, mereka ada yang mendampingi, dan yang sudah putus asa, mereka menemukan pengharapan. Ini yang luar biasa ya. Ada yang sharing, saya udah rencana bunuh diri nggak jadi. Wow. Jadi kita bisa dipakai untuk alat, bukan hanya buat diri kita, tapi juga untuk yang lain. Saya share karena topik saya ini banyak slide-nya ya. Saya sharing dulu screen saya. Oke. Mungkin kalau sudah muncul di layar, saya akan slideshow sebentar. Nah, ini jika dibutuhkan, ini bisa diminta slide-nya. Oke, from beginning. Baik. Nah, saya masuk dulu ya. Topik pertama adalah tentang bagaimana kita mengatasi utang. Nah, saya mau kasih basic sedikit, pengertian kita biar sama. Utang itu apa sih sebenarnya ya? Ya, apakah utang itu boleh? Pertanyaan ini sering muncul ya. Untuk anak Tuhan bagaimana misalnya? Saya lama di bank, ya salah satu bagian saya adalah melempar kredit atau memberikan utang. Jadi kalau bank tidak memberikan utang ya nggak punya pendapatan kan. Nah masalahnya adalah kita harus memilih utang itu ada utang yang disebut konsumtif dan utang yang disebut produktif. Nah kita bedakan yang dua hal ini ya, yang kita coba perhatikan apa bedanya. Nah konsumtif artinya saya berhutang sesuatu untuk yang saya habiskan. Jadi misalnya hasilnya itu mungkin tidak ada, jadi misalnya beli HP hanya untuk dipakai untuk nonton YouTube, untuk bikin TikTok, tapi nggak pernah dijadikan uang begitu. Bikin YouTube nggak pernah di-post, nggak produktif kan berarti kan ya. Terus beli HP-nya mahal, udah gitu pakai duit cicilan lagi utang. Nah itu ada berarti berhutang yang konsumtif. Ada jalan-jalan, mungkin ke Malaysia, ingin lihat atau ke Papua atau Raja Ampat ya, ingin lihat pemandangan, terus pulang nggak ada berita juga, foto-fotonya untuk konsumsi pribadi. Lain cerita kalau Anda pulang terus Anda jadi produser untuk memperkenalkan daerah tertentu dan ada di like banyak orang, nah itu berarti Anda menghasilkan ya. Jadi kalau tidak menghasilkan itu disebut konsumtif. Tapi kalau produktif itu menghasilkan ya. Misalnya Anda beli rumah, disewakan, beli mobil, dipakai untuk Grab dan seterusnya, itu produktif. Baik, nah sekarang yang berbahaya adalah hutang yang konsumtif karena tidak ada pendapatan, hanya mengeluarkan bunga, cicilan tiap bulan. Ini yang berbahaya sekali dan hari ini korbannya, wow banyak sekali ya. Pemegang kartu kredit hari ini ada 11% yang terdampak. Jadi kalau di Indonesia ada 1 juta berarti 11 juta berarti ada 1,2 juta yang terdampak. Kira-kira ya untuk gagal bayar ceritanya, karena mereka memakai untuk sesuatu yang konsumtif. Oke, saya masuk ke prinsipnya kalau begitu. Setelah kita tahu, maka hutang konsumtif boleh nggak? Tadi saya sudah cerita untuk tour, elektronik. Kalau untuk konsumsi sendiri, jangan. Tapi kalau untuk investasi, investasi artinya menghasilkan ya, produktif. Nah, itu menghasilkan, nah kita berhitung sekarang ya. Kalau memang itu investasi awal, jadi saya mau buka toko, mau buka bisnis, menggunakan utang, saya kira bank pun tidak memberi. Nah, jadi sebagai banker, dulu saya memberikan istilahnya penasihat keuangan untuk nasabah. Oh, Anda harus pakai modal dulu 3 tahun pertama, setelah itu baru bisa pengembangannya, ekspansinya pakai utang bank. Jadi otomatis sebenarnya tidak benar kalau kita memulai investasi awal dari utang ya. Bagaimana kalau kendaraan? Ya sama. Kita kenal tadi kalau konsumtif jangan ya. Tapi kalau produktif silakan, nggak masalah. Nah, rumah juga sama, kalau misalnya dipakai sendiri pun, khusus rumah nih, saya kasih satu excuse ya, untuk dipakai sendiri rumah pertama, Anda KPR itu
saya sarankan. Jadi bukan saya suruh, tapi saya sarankan dalam arti begini, karena bunga KPR itu rendah, sementara harga rumah mungkin naik lebih tinggi. Jadi Anda hanya siapkan DP, asal cicilannya sepertiga dari gaji, itu pasti Anda aman, bisa bayar, ceritanya begitu. Nah, itu rumah pertama. Tapi kalau rumah yang kedua, ketiga, itu produktif kan, disewakan, ya itu juga boleh. Nah, cuma kalau saya untuk konsumsi dan belum sesuai dengan kemampuan, ya tolong ditahan lah ya sebentar. Nah, pemerintah juga sekarang udah punya tapera. Nanti lewat semua gaji kita akan dipotong 3%, tujuannya bisa dipakai DP, berharap ke depan semua orang Indonesia, pegawai khususnya ya, yang tadi dipotong 3% tadi, punya DP untuk bisa beli rumah. Ini harapan ke depan ya. Itu kira-kira gambaran utang yang boleh dan tidak. Jelas, clear di sini. Oke, saya masuk sekarang ke pembahasan utang yang konsumtif. Dari konseling, dari konsultasi saya menemukan 3 penyebab utama. Ini pasti ya, salah satu dari 3 ini. Nah, Anda mungkin bisa jawab dalam hati, apakah Anda salah satu yang terlibat atau terjeblos di 3 hal ini ya. Jadi kita harus tahu, perlu sadar, gue jatuh di mana ya. Karena kalau kita nggak pernah sadar, jatuhnya di mana, lain kali kejeblos lagi, kedua kali, ketiga kali. Nah ya, saya temukan 3 penyebab dan coba cari tahu apakah saya ada salah 1, salah 2, salah 3, barangkali 3-3 juga bisa, teman-teman ya. Pertama adalah salah gaya hidup. Lifestyle saya, istilahnya kalau di peribahasa, besar pasak daripada tiang. Itu penyebab pertama saya berutang konsumtif. Penyebab kedua adalah salah investasi. Nah, ini salah matematikanya, salah berhitung. Mungkin kalkulatornya ada yang keliru ya. Atau komputernya ada yang keliru. Dia pakai matematika begini. Kalau saya utang, untungnya 2%, saya bisa untung investasi 10%. Itu matematika mana gitu ya. Karena investasi itu bukan sesuatu yang pasti. Investasi itu sesuatu yang tidak pasti. Jadi tidak boleh memakai matematika yang demikian. Nanti saya akan bahas di poin yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah musibah tanpa asuransi. Karena kita nggak backup, nggak terproteksi ketika ada musibah, wah mahal sekali ongkosnya. Ini 3 penyebab utama seseorang yang mengalami utang konsumtif. Coba cari tahu dulu, kita harus kenal di mana saya hari ini kalau ada utang konsumtif, saya salah di mana. Ya, bisa salah 1, bisa 2, bisa 3. Nah, artinya kalau sadar, lain kali hati-hati lihat lubang yang sama. Oke? Nah, saya maju sekarang ya, satu-satu. Salah gaya hidup. Nah, berbicara gaya hidup, seringkali orang Jakarta bilangnya begini, dulu utangnya masih 2 juta, gajinya 2 juta ya, hidupnya sederhana katanya. Makanya tahu tempe oke. Begitu gajinya 3 juta, mulai bergaya, HP-nya ganti ya. Yang bisa beginilah, begitulah ya. Supaya apa? Supaya kelihatan perlente, masuk golongan orang elite. Nah, ini problem utama orang yang terjebak di gaya hidup. Karena pertemanan, lingkungan, kita terpengaruh. Apa yang harus saya lakukan? Solusinya adalah, ya turun gaya hidup. Nggak ada pilihan kan, sesuaikan dulu dengan pendapatan kita. Saya share di sebelah kiri ada, saya kutip 2 Raja-Raja 4 ayat 7, ini kisah ada seorang nabi meninggal dunia. Nah, nabi ini meninggalkan bukan deposito, tapi meninggalkan hutang kepada anak dan istri. Sehingga debt collector datang, akan mengambil anaknya sebagai pembayaran hutang. Jadi budak, zaman itu masih bisa ya, seperti itu. Nah, akhirnya istri nabi ini panik. Tapi saya tergelitik untuk bertanya, kira-kira nabi ini hamba Tuhan ya, kok bisa ya ada hutang? Tentunya pasti bukan hutang bisnis, karena nabi gak mungkin berbisnis ya. Berarti penyebabnya mana kalau kita cek dari yang 3 tadi? Ya pasti salah satu. Mungkin nabi besar pasak dari tiang. Mungkin nabi yang kedua ya, artinya salah investasi bisa juga ya. Wah, investasi merasa ini untungnya besar, hari ini banyak yang kabur ya, bodong. Yang ketiga, nah dia mungkin tidak terproteksi sehingga mengalami musibah, akhirnya dia berutang dan pas meninggal dunia utangnya menjadi warisan buat istri dan anak-anaknya. Nah, tentunya panik. Kisahnya mereka bertemu dengan Nabi Elisa dan Elisa menjawab pertanyaan Nabi yang berkata, apa yang harus aku perbuat? Dia berkata, kamu punya apa? Dan ternyata masih ada sedikit minyak dalam buli-buli, dan perintah berikut adalah cari teman-teman tetangga, pinjam tempayan sebanyak-banyaknya, dan kita tahu kisah ini terjadi mujizat, sehingga minyak yang sedikit tadi memenuhi semua tempayan yang ada, dan perintah Elisa yang kita kutip di bagian kita screen sebelah kiri, yaitu jual minyakmu, kemudian langkah kedua bayar hutangmu, dan yang ketiga hiduplah dari lebihnya. Coba perhatikan teman-teman, urutan ini tidak boleh dibolak-balik.
Ya, ini jelas perintah Elisa waktu itu kepada si janda. Setelah alami mukjizat Tuhan, maka kita harus menata ulang. Nanti saya juga akan share bagaimana setelah kita nanti bisa recover, menang, mengatasi hutang, kita harus menata kembali dengan baik. Menatanya bagaimana? Nah, menatanya adalah satu, bayar hutang kita, ya, jual minyak dulu kan supaya punya uang. Ada peluru untuk bayar hutang. Kedua, bayar hutang dan hidup dari lebihnya. Jangan dibalik. Hidupnya berlebih-lebihan, hutangnya tidak terbayar. Wah, kita udah membalik ayat ini dan pasti kita sulit untuk diberkati. Ya, jadi kita rubah gaya hidup. Kalau salah harus diperbaiki. Apa yang harus saya lakukan? Nah, salah satunya adalah perhatikan hukum alam. Ini hukum Newton ya. Waktu saya di SMA mungkin kita belajar hukum fisika yang berkata hukum Newton begini ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya begini, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, F itu adalah gaya. Dua ibu ini punya gaya 1000 Newton. Coba dilihat dari belanjaannya ya, itu gaya hidup dia. Nah, masalahnya dua ibu ini, si A sama si B, gajinya berbeda. Gaji si A 100. Sehingga kalau gayanya 1000 dibagi 100, kantongnya masih tahan karena nilainya cuma 10 ya. Itu tekanan hidup dia 10% barangkali ya. Nah, tapi yang sebelah kanan gayanya 1000, terus kemudian ya gajinya cuma 10. Otomatis kalau dibagi 1000 dibagi 10, 100 jawabannya. Otomatis tekanan hidupnya 100%. Makanya gaya berbanding lurus dengan banyak tekanan. Jadi makin bergaya makin banyak tekanan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang banyak tekanan hari ini gara-gara hukum Newton ini dipenuhi, digenapi dalam hidup kita ya. Oke, jadi saya kasih satu statement yang kita perlu baca sama-sama, walaupun ini nggak ada ayatnya, tapi ini kebenaran ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekecil apapun uangnya, ini terkait dengan gambar tadi ya, akan cukup bila digunakan untuk hidup. Jadi walaupun UMR hari gini mungkin Jakarta 4 juta, yang terima gaji 4 juta banyak. Supir saya terima 4 juta lebih. Nah, anaknya 4. Saya nanya, cukup nggak Pak? Ternyata cukup ya. Artinya cukup itu diatur, sehingga nggak sampai anaknya gara-gara, wah kemarin anak saya meninggal, kenapa? Karena nggak cukup uangnya, nggak ada ya. Jadi uang itu akan cukup untuk hidup, walaupun memang hidupnya setengah mati, tapi nggak bakalan mati gitu ya. Kalau ditanya, kemarin mau ganti HP nggak bisa Pak, setengah mati Pak. Nah, gitu kan. Kemarin pengen punya motor baru Pak, setengah mati Pak, pinginnya Pak, gitu setengah mati, tapi belum mati. Jadi tidak ada orang mati gara-gara uangnya tidak cukup. Tapi sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah cukup. Kalau untuk memenuhi yang namanya gaya hidup, tambahin 0, 40 juta, nggak cukup. Tambahin 0, satu lagi 400 juta, saya percaya tetap tidak cukup. Karena bukan jumlahnya, tapi cara mengaturnya adalah kuncinya.